Di tengah gemuruh Perang Dunia Kedua, seorang bayi lahir di kota pelabuhan Liverpool, tanpa ada yang tahu bahwa ia akan mengubah dunia. Dari seorang anak laki-laki yang bermimpi menjadi musisi, hingga ikon yang mengguncang industri musik dan menjadi simbol perdamaian. Namun, takdirnya berakhir tragis di malam kelam New York. Siapa sebenarnya John Lennon? Bagaimana perjalanannya bersama The Beatles hingga karir solonya yang penuh makna? Dan apa yang terjadi di detik-detik terakhir hidupnya? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Daranti Kermuska. Saya Albert Holmes, dan inilah cerita tentang legenda yang tak pernah mati. Awal kehidupan dan karir. Di sebuah kota pelabuhan di Inggris, seorang bayi laki-laki lahir di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua. Ia diberi nama John Winston Lennon, lahir pada 9 Oktober 1940 di Liverpool, di tengah sirene serangan udara yang bergema di seluruh kota. Sejak kecil, hidupnya tidaklah mudah. Ayahnya, Alfred Lennon, seorang pelaut yang sering bepergian, jarang pulang, sementara ibunya, Julia, tidak mampu merawatnya sepenuhnya. Akhirnya, Lennon kecil diasuh oleh bibinya, Mimi Smith, yang membesarkannya dengan disiplin ketat. Meskipun Mimi menginginkan John fokus pada pendidikan, ia justru jatuh cinta pada musik. Ibunya, Julia, yang juga menyukai musik, mengajarinya bermain banjo dan membelikannya gitar pertamanya. John mulai mengidolakan musisi rock and roll Amerika seperti Elvis Presley, Buddy Holly, dan Chuck Berry. Pada 1956, Lennon membentuk band pertamanya, The Quarrymen, bersama teman-teman sekolahnya. Saat tampil di sebuah pesta di Woolton, ia bertemu dengan seorang remaja berbakat bernama Paul McCartney. Keduanya langsung akrab karena kecintaan mereka pada musik, dan Paul segera bergabung dengan The Quarrymen. Setahun kemudian, Paul memperkenalkan George Harrison, seorang gitaris muda yang berbakat, ke dalam band. Perlahan, The Quarrymen berkembang dan berubah nama menjadi The Beatles. Awalnya, mereka tampil di klub-klub kecil di Liverpool, termasuk The Cavern Club, sebelum mendapatkan kesempatan bermain di Hamburg, Jerman. Di Hamburg, John dan kawan-kawan mengalami transformasi besar. Mereka bermain hampir setiap malam, memperkuat keterampilan bermusik mereka, dan membangun reputasi sebagai band yang energik dan berani. Selama masa ini, mereka juga bertemu Ringo Starr, seorang drummer yang akhirnya menggantikan Pete Best sebagai anggota tetap band. Tahun 1962, setelah kembali ke Inggris, The Beatles menandatangani kontrak dengan produser George Martin dan merilis single pertama mereka, Love Me Do. Lagu ini menjadi awal dari fenomena yang disebut Beatlemania. Dalam waktu singkat, The Beatles menjadi band paling populer di dunia, dan nama John Lennon mulai dikenal sebagai salah satu musisi terbesar sepanjang masa. Dari seorang anak laki-laki Liverpool yang bermimpi menjadi musisi, John Lennon tumbuh menjadi ikon musik yang akan mengubah sejarah. Namun, ini baru permulaan perjalanannya. John Lennon dan kesuksesan bersama The Beatles. Liverpool, awal tahun 1960-an. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr baru saja kembali dari Hamburg, Jerman, dengan pengalaman bermain musik yang lebih matang. Mereka telah melewati malam-malam panjang di klub-klub kecil, memainkan lagu rock and roll dengan energi yang tak terbendung. Kini, mereka kembali ke kampung halaman dengan satu tujuan, menaklukkan dunia musik. Pada 1962, kesempatan besar datang. George Martin, seorang produser dari EMI Records, melihat potensi dalam band ini. Setelah beberapa kali rekaman, mereka merilis single pertama mereka, Love Me Do. Lagu ini mendapat sambutan positif, tetapi bukan itu yang mengubah nasib mereka. Beberapa bulan kemudian, mereka merilis Please Please Me, yang langsung melejit di tangga lagu Inggris. Tak butuh waktu lama sebelum dunia tersihir oleh Beatlemania. Ribuan penggemar, terutama remaja perempuan, berteriak histeris di setiap konser mereka. John Lennon, dengan kepribadian nyentrik dan lirik-lirik tajamnya, menjadi salah satu daya tarik utama The Beatles. Lagu-lagu mereka seperti She Loves You, I Want to Hold Your Hand, dan Can't Buy Me Love mendominasi tangga lagu. Kesuksesan ini membawa mereka ke Amerika Serikat pada 1964, di mana mereka tampil di The Ed Sullivan Show. Dalam semalam, mereka menjadi sensasi global. The Beatles memecahkan rekor demi rekor, dan setiap album mereka selalu dinanti-nanti. Namun, John Lennon bukan sekadar bintang pop biasa.
Seiring berjalannya waktu, ia mulai bereksperimen dengan musik dan lirik yang lebih dalam. Album Rubber Soul 1965 dan Revolver 1966 menunjukkan sisi baru dari The Beatles dengan pengaruh folk, eksperimental, dan bahkan unsur psikadelik. Pada 1967, mereka merilis SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, sebuah album yang dianggap sebagai salah satu karya terbaik dalam sejarah musik. Lennon menulis lagu-lagu seperti Lucy in the Sky with Diamonds dan A Day in the Life, yang menunjukkan gaya penulisan liriknya yang semakin abstrak dan puitis. Namun, di balik kesuksesan itu, tekanan mulai menghantui mereka. John Lennon semakin tertarik pada aktivisme sosial, terutama setelah bertemu dengan Yoko Ono. Ia mulai mempertanyakan eksistensinya dalam The Beatles. Pada akhir 1960-an, meskipun mereka masih menciptakan karya-karya luar biasa seperti The White Album 1968 dan Abbey Road 1969, perpecahan di antara mereka semakin nyata. Hingga akhirnya, pada 1970, The Beatles resmi bubar, mengakhiri sebuah era yang telah mengubah dunia musik selamanya. Meskipun begitu, warisan mereka tetap abadi, dan nama John Lennon akan selalu dikenang sebagai salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah musik modern. Karir solo dan aktivisme. Tahun 1970, dunia menyaksikan sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, The Beatles resmi bubar. 4 pria yang telah mendominasi musik selama 1 dekade memilih jalan masing-masing. Bagi John Lennon, perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Setelah bubarnya The Beatles, Lennon semakin fokus pada pencarian identitasnya sendiri. Bersama Yoko Ono, ia mulai mengeksplorasi musik yang lebih personal dan eksperimental. Salah satu karyanya yang pertama adalah album John Lennon Plastic Ono Band 1970, yang sangat berbeda dari musik The Beatles. Lagu seperti Matter dan Working Class Hero mencerminkan sisi emosionalnya yang lebih dalam, tentang kehilangan, kemarahan, dan kritik terhadap sistem sosial. Namun, puncak karir solonya datang setahun kemudian dengan album Imagine 1971. Lagu utamanya, Imagine, menjadi himne perdamaian yang abadi, menyerukan dunia tanpa batasan, tanpa perang, dan tanpa perpecahan. Liriknya yang sederhana namun kuat menjadikannya salah satu lagu paling berpengaruh sepanjang masa. Selain musik, Lennon semakin aktif dalam gerakan sosial dan politik. Ia vokal dalam menentang Perang Vietnam, melakukan berbagai aksi protes damai bersama Yoko Ono. Salah satu yang paling terkenal adalah Bed in for PAC, di mana mereka berbaring di tempat tidur hotel selama berhari-hari sebagai bentuk protes terhadap perang. Lennon juga merilis lagu Give PAC a Chance, yang menjadi slogan bagi gerakan perdamaian. Namun, aktivismenya membuatnya menjadi target bagi pemerintah Amerika Serikat. Presiden Richard Nixon dan FBI mulai mengawasi Lennon, khawatir pengaruhnya akan mengganggu stabilitas politik. Ia menghadapi ancaman deportasi dari AS, tetapi terus berjuang hingga akhirnya memenangkan kasusnya. Pada pertengahan 1970-an, Lennon memilih mundur dari sorotan publik untuk fokus pada keluarganya. Ia menjadi seorang ayah rumah tangga, merawat putranya, Sean, yang lahir pada 1975. Selama 5 tahun, ia hampir tidak merilis musik, menikmati kehidupan sederhana di New York. Namun, pada 1980, Lennon memutuskan untuk kembali dengan album Double Fantasy, yang mencerminkan kebahagiaannya bersama Yoko dan keluarganya. Lagu-lagu seperti Starting Over dan Woman menunjukkan sisi lembutnya yang baru. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada 8 Desember 1980, saat kembali ke apartemennya di Dakota Building, New York, Lennon ditembak oleh seorang pria bernama Mark David Chapman. Dunia terdiam dalam duka, ikon perdamaian dan musik telah tiada. Meskipun hidupnya berakhir tragis, warisan John Lennon terus hidup. Lagu-lagunya, pemikirannya, dan perjuangannya untuk dunia yang lebih baik tetap menginspirasi generasi demi generasi. Malam kelam di New York. Malam itu, 8 Desember 1980, kota New York seperti biasa sibuk dengan hiruk-pikuknya. Di Dakota Building, apartemen mewah di Manhattan tempat John Lennon tinggal bersama istrinya, Yoko Ono,
sebuah tragedi akan terjadi, sebuah momen yang akan mengguncang dunia musik selamanya. Awal hari yang tenang. Hari itu dimulai seperti biasa bagi Lennon. Ia dan Yoko sibuk dengan berbagai aktivitas, termasuk wawancara dengan majalah Rolling Stone dan sesi rekaman untuk album terbarunya, Double Fantasy. Pada siang hari, Lennon sempat keluar untuk menemui para penggemarnya di depan apartemennya. Salah satu dari mereka adalah seorang pria berusia 25 tahun bernama Mark David Chapman. Chapman, yang berasal dari Hawaii, tampak seperti penggemar biasa. Ia membawa salinan album Double Fantasy dan meminta tanda tangan Lennon. Dengan ramah, Lennon menandatanganinya, bahkan sempat berbasa-basi sebentar sebelum masuk kembali ke gedung. Chapman, yang sepertinya mendapatkan apa yang diinginkannya, tetap berdiri di sana. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, sesuatu yang gelap dan penuh obsesi. Malam yang mencekam. Malam harinya, sekitar pukul 10.50, Lennon dan Yoko kembali ke Dakota setelah sesi rekaman di Record Plant Studio. Mereka turun dari limusin, berjalan ke arah pintu masuk gedung. Chapman masih di sana, berdiri di kegelapan bayangan gerbang. Tiba-tiba, Chapman melangkah maju, menarik pistol revolver 38 dari sakunya, dan melepaskan 5 tembakan ke arah Lennon dari jarak dekat. 4 peluru mengenai tubuh Lennon, 2 di bahunya, 1 di dadanya, dan 1 lagi di lehernya. Lennon, dalam keadaan terluka parah, sempat berjalan beberapa langkah ke dalam lobi sebelum terjatuh. Sementara itu, Chapman tidak melarikan diri. Ia hanya berdiri di tempatnya, membuka sebuah buku yang dibawanya, The Chair Interior karya J.D. Salinger, dan mulai membaca, seolah tidak terjadi apa-apa. Perjuangan hidup dan kematian. Seorang penjaga gedung berlari ke arah Lennon dan bertanya, "Apakah kau tahu siapa dirimu?" Lennon, dengan suara lemah, hanya bisa menjawab, "Ya." Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Mereka mengangkat tubuh Lennon ke dalam mobil patroli dan membawanya ke Roosevelt Hospital. Namun, nyawanya tak tertolong. Pada pukul 11.15 malam, dokter menyatakan John Lennon meninggal dunia. Dunia berduka. Kabar kematian Lennon menyebar dengan cepat. Ribuan penggemarnya berkumpul di luar Dakota Building, menangis dan menyanyikan lagu-lagunya. Dunia musik kehilangan salah satu ikon terbesarnya. Mark David Chapman ditangkap tanpa perlawanan. Ketika ditanya alasannya membunuh Lennon, ia hanya menjawab bahwa dirinya merasa kecewa dan marah dengan idolanya sendiri. Chapman kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kematian John Lennon bukan hanya kehilangan bagi dunia musik, tetapi juga simbol tragis bagaimana obsesi dan kegilaan bisa merenggut nyawa seorang legenda. Hingga kini, lagu-lagunya tetap hidup, membawa pesan damai yang ia impikan sepanjang hidupnya. John Lennon bukan hanya seorang musisi, tetapi juga simbol perubahan, perdamaian, dan kebebasan berekspresi. Dari seorang anak laki-laki Liverpool hingga menjadi ikon global, perjalanannya penuh dengan kisah inspiratif, kegemilangan, hingga tragedi yang mengguncang dunia. Meski telah tiada, warisannya tetap abadi dalam setiap lirik, melodi, dan pesan yang ia tinggalkan untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di Daranti Kermuska. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.